Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Stefani dengan NIM L1A118012. Saya mahasiswi jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mereview beberapa jurnal terkait ektomikoriza dan endomikoriza. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bioteknologi Hutan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa jurnal mengenai endomikoriza dan ektomikoriza. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama mengenai endomikoriza dengan judul jurnal Asosiasi Fungimikoriza Arbuscula pada tanaman mangrove di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Hal yang melatar belakangi penelitian jurnal ini yaitu di mana kondisi hutan mangrove di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir telah mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan sampai terjadinya abrasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan hutan mangrove dengan melakukan kegiatan rehabilitasi. Salah satu teknologi yang banyak dikerjakan dalam rehabilitasi hutan yaitu pemanfaatan Fungimikoriza Arbuscula atau FMA. Kajian tentang asosiasi FMA pada tumbuhan mangrove sebagai dasar pemanfaatan FMA pada penanaman kembali tumbuhan mangrove masih sangat sedikit. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang asosiasi FMA pada tumbuhan mangrove di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir ini dengan tujuan untuk mendapatkan informasi keberadaan jenis Fungimikoriza arbuscula yang berasosiasi dengan jenis-jenis tanaman mangrove, yaitu Avicennia marina, Bruguiera cylindrica, dan Rhizopora stylosa, berdasarkan tipe-tipe spora FMA dan persentase infeksi dalam akar tanaman mangrove. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dan Laboratorium Silvikultur Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Pontianak selama 1 bulan. Untuk prosedur penelitian, pengambilan sampel akar dan tanah di lapangan dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil 3 titik pengambilan di sekitar perakaran dari tanaman mangrove dengan 3 kali ulangan dari setiap jenis tanaman yang telah ditentukan. Pada waktu pengambilan sampel juga dilakukan pengukuran suhu tanah dan udara, kelembapan udara, serta pH tanah. Data yang dikumpulkan dari proses pengamatan FMA berupa jumlah spora per 100 gram tanah mangrove dan genus FMA serta persen infeksi dalam akar. Pengamatan spora dilakukan dengan teknik saring basah dan identifikasi dilakukan sampai tingkat genus. Sedangkan proses infeksi pada akar dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sistematik, yaitu metode slide. Persen infeksi ditentukan berdasarkan perbandingan akar yang terinfeksi dengan jumlah seluruh potongan akar yang diamati. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk kepadatan FMA pada tanaman mangrove didapatkan hasil bahwa di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir ditemukan kepadatan spora FMA tertinggi adalah jenis Glomus sp yang menunjukkan bahwa Glomus sp 2 mendominasi dibandingkan dengan jenis FMA lainnya. Rhizosphere Avicennia marina dan Rhizopora stylosa memiliki kelimpahan spora yang tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman Bruguiera cylindrica.
Untuk hasil karakteristik tipe spora FMA pada tanaman mangrove, didapatkan bahwa adanya populasi FMA yang membentuk asosiasi dengan menginfeksi akar-akar tanaman. Ditemukan pula 7 tipe spora dari genus Glomus sp yang mendominasi rizosfer tanaman mangrove. Untuk hasil dari kolonisasi fungi Mycorrhiza arbuscula atau FMA, pengamatan pada sampel akar 3 jenis tanaman mangrove menunjukkan adanya kolonisasi FMA pada akar. Infeksi akar dapat diketahui dengan adanya hifa, micelia, vesicula, dan arbuscula. Tingkat persentase infeksi akar juga dapat dilihat pada tabel. Persen infeksi akar tanaman mangrove jenis Bruguera cylindrica terinfeksi FMA sangat rendah dibandingkan dengan tanaman Avicennia marina. Sedangkan tanaman Rhizopora stylosa mendapatkan persentase infeksi sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tanaman Avicennia marina dan Bruguera cylindrica. Infeksi FMA pada tanaman mangrove ini berkaitan dengan keadaan lingkungan tempat tumbuh-tumbuhan mangrove. Pada saat pengambilan sampel tanaman Avicennia marina dan Bruguera cylindrica, dalam keadaan tanah yang berlumpur, tergenang oleh air laut dan akarnya lateral, lebih sedikit ditemukan. Begitu juga dengan tingkat salinitas tanahnya yang tinggi. Sedangkan keadaan lingkungan tanaman Rhizopora stylosa pada saat pengambilan sampel tidak terlalu berlumpur. Tingkat presentasi pasirnya juga lebih tinggi dan ditemukan lebih banyak akar lateral dibandingkan dengan tanaman Avicennia marina dan Bruguera cylindrica. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut yaitu, yang pertama, adanya asosiasi fungi Mycorrhiza arbuscula pada tanaman mangrove. Pada 9 sampel ditemukan infeksi spora pada akar tanaman mangrove, di mana jumlah spora tertinggi ditemukan di Rhizosfer Avicennia marina dan terendah di Rhizosfer Bruguera cylindrica. Berdasarkan hasil karakteristik spora, ditemukan 7 tipe Glomus sp. Yang kedua, berdasarkan rata-rata persentase infeksi FMA pada akar tanaman mangrove, jenis Avicennia marina dan Rhizopora stylosa termasuk dalam klasifikasi kelas rendah hingga sedang. Dan yang ketiga, FMA dapat dijadikan sebagai agen hayati dalam penanaman di persemaian untuk rehabilitasi hutan mangrove di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Baiklah, jurnal yang kedua mengenai Endomycorrhiza dengan judul Evaluasi Aplikasi Fungi Mycorrhiza arbuscula atau FMA dan respon pertumbuhannya terhadap jati, Tectona grandis Lin F di persemaian. Latar belakang dari jurnal ini adalah jati merupakan salah satu jenis komersil yang memiliki kekuatan dan keawetan alami yang tinggi, serta penampilannya baik, sehingga permintaan kayu meningkat di pasar. Nah, dalam perbanyakannya, jati memerlukan waktu 4 hingga 5 bulan untuk pertumbuhannya di persemaian. Untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kualitas jati di persemaian, maka dibutuhkan peranan mycorrhiza dalam proses pertumbuhannya. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui jenis FMA, efektivitas inokulasi FMA, pengaruh perlakuan kombinasi, serta teknik inokulasi terhadap pertumbuhan jati di persemaian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian pada jurnal ini dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2011 di Perpustakaan Pusat Antar Universitas Institut Pertanian Bogor, Perpustakaan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, dan Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor. Untuk jenis data,
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan hasil penelitian peranan isolat FMA pada tanaman jati di persemaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisis hasil penelitian mengenai peranan isolat FMA dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan jati di persemaian. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk status FMA pada tanaman jati dan prosentase infeksi akar dapat dilihat pada tabel bahwa jenis isolat Glomus aggregatum, Glomus manihotis 3, Mycoverli 150 gram dan 100 gram memberikan respon pertumbuhan yang positif terhadap jati. Persen infeksi akar memberikan pengaruh terhadap respon pertumbuhan jati. Untuk efektivitas inokulasi FMA, pada pertumbuhan jati didapatkan hasil bahwa seluruh jenis mycorrhiza memberikan respon pertumbuhan yang positif terhadap jati, terutama pada BKT. Informasi ini bertujuan untuk melihat keefektifan pengaruh inokulasi terhadap respon pertumbuhan jati. Respon pertumbuhan BKT dapat dijadikan parameter efektivitas inokulasi FMA. Untuk interaksi penggunaan FMA dan media tumbuh, didapatkan hasil bahwa jenis isolat dan media tumbuh pada umumnya memberikan pengaruh positif untuk respon pertumbuhan tinggi jati. Sedangkan untuk jenis isolat FMA yaitu Glomus etunicatum, jalur dengan media pasir yaitu tanah yang disterilkan mendapatkan hasil paling terbaik di mana memberikan pengaruh positif untuk respon pertumbuhan tinggi, diameter, dan berat kering total. Selanjutnya mengenai interaksi penggunaan FMA dan jenis pupuk. Didapatkan hasil bahwa interaksi memberikan respon pertumbuhan pada jati yang berbeda-beda. Untuk Mycover 100 gram ditambah Mdex dosis 10 cc per liter memberikan respon positif terhadap tinggi dan BKT. Mycorrhiza 3 gram, NPK 4 gram dan Glomus etunicatum 13,5 gram dan vermicompost 1,5 gram serta FMA 10 gram dan vermicompost 7,5% memberikan respon pertumbuhan tinggi yang positif. Sedangkan Mycorrhiza 1,5 gram dan NPK 3 gram memberikan respon pertumbuhan positif terhadap tinggi dan juga diameter. Untuk teknik inokulasi FMA pada jati, seperti pada tabel, teknik inokulasi dengan sistem lubang lebih sering diaplikasikan pada jati dan memberikan hasil positif pada pertumbuhan BKT dan juga infeksi akar. Dikarenakan teknik inokulasi sistem lubang memiliki kemampuan tingkat atau presentasi infeksi akar yang lebih tinggi. Tingkat infeksi akar lebih terkonsentrasi dan proses infeksi akar lebih cepat. Untuk jurnal endomycorrhiza yang kedua, dapat disimpulkan bahwa jenis fungi Mycorrhiza arbuscula yang memberikan respon pertumbuhan dan efektivitas inokulasi mycorrhiza yang positif adalah Glomus aggregatum dan Glomus manihotis 3. Jenis media tanam yang memberikan respon pertumbuhan positif terhadap jati adalah FMA Glomus etunicatum. Jalur dengan media pasir, tanah yang disterilkan dan untuk jenis pupuk yang memberikan respon pertumbuhan positif terhadap jati adalah Mdex, dosis 10 cc per liter dengan Mycover 100 gram, serta teknik inokulasi yang sering diaplikasikan pada jati adalah teknik inokulasi dengan sistem lubang. Baiklah, untuk jurnal yang ketiga terkait endomycorrhiza yang akan kita bahas berjudul efektivitas inokulum fungi Mycorrhiza arbuscula terhadap pertumbuhan semai tanaman hutan. Latar belakang dari jurnal ini adalah
Pemanfaatan mikorizа di bidang kehutanan untuk meningkatkan pertumbuhan semai tanaman kehutanan semakin luas. Namun, pemanfaatannya dalam jumlah yang besar masih terkendala dengan tidak tersedianya inokulan mikorizа pada jumlah yang cukup pada saat dibutuhkan. Oleh karenanya, diperlukan adanya inokulan yang memiliki kemampuan berasosiasi dengan sebaran jenis tanaman dan kondisi keasaman yang lebih luas. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas inokulan FMA dalam meningkatkan pertumbuhan semai tanaman hutan. Sebanyak 4 inokulan FMA yaitu R2, P2, C2, dan N2 yang merupakan hasil pengembangan dari eksplorasi yang telah dilakukan pada beberapa lokasi dengan keasaman berbeda dan dari bawah beberapa tegakan hutan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Sebanyak 2 inokulan FMA yaitu R2, P2, C2, dan N2 yang masing-masing mengandung FMA dari genus Glomus dikembangkan menggunakan zeolit sebagai media pembawanya. Dengan kandungan spora FMA berkisar antara 15-30 per 5 gram inokulum. Sebanyak 5 gram inokulum diberikan pada semai tanaman hutan, yaitu jati, Tectona grandis, Sengon Paraserianthes falcataria, dan meranti, Sorea leprosula umur 1 minggu setelah penyapihan pada media tanah. Variabel pengamatan pada penelitian jurnal ini adalah tinggi dan diameter yang diamati setiap minggu hingga 9 minggu pengamatan, serta biomasa kering serta rasio pucuk akar yang diamati pada akhir penelitian. Penelitian dirancang secara acak lengkap dengan 5 jenis perlakuan inokulasi FMA, yaitu tanpa inokulasi, inokulasi R2, inokulasi P2, inokulasi N2, dan inokulasi C2, di mana masing-masing jenis semai tanaman hutan tidak saling dibandingkan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah 9 minggu pengamatan, hasil analisis sidik ragamnya menunjukkan bahwa perlakuan FMA tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan diameter semai sengon, namun berpengaruh nyata pada pertumbuhan diameter semai jati serta pertumbuhan tinggi dan BKT semai meranti. Untuk semai sengon, hasil uji Duncan menunjukkan bahwa inokulasi FMA pada semai sengon tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap semua variabel pengamatan dengan semai yang tanpa inokulasi FMA. Namun demikian, inokulasi FMA C2 memiliki kecenderungan memberikan pertumbuhan tinggi, diameter, dan BKT yang lebih besar. Seluruh semai baik yang diinokulasi FMA maupun yang tanpa FMA mempunyai rasio berat kering pucuk akar yang masih berada pada kisaran normal, yaitu 1,7 hingga 2,1. Untuk semai jati, hasil uji Duncan menunjukkan bahwa inokulasi FMA memberikan pengaruh yang nyata hanya terhadap pertumbuhan diameter. Pertumbuhan tinggi dan diameter semai yang diinokulasi C2 cenderung lebih kecil dari semai lainnya, bahkan dengan semai yang tidak diinokulasi sekalipun. Sedangkan pertumbuhan tinggi dan diameter ditunjukkan oleh semai yang diinokulasikan dengan N2, walaupun BKT-nya belum yang terbesar. Nilai rasio berat kering pucuk akar semai jati yang diinokulasi maupun yang tidak diinokulasi FMA tidak berbeda nyata dan berada pada kisaran di bawah 1, yaitu pada 0,5 sampai 0,7. Untuk semai meranti, hasil uji Duncan menunjukkan bahwa inokulasi FMA memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan tinggi dan BKT. Nah, pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan tinggi diberikan oleh inokulan R2 dan P2, sedangkan BKT tertinggi ditujukan oleh semai yang diinokulasikan dengan N2.
Semai meranti yang tidak diinokulasikan FMA memiliki pertumbuhan tinggi terkecil dengan pertumbuhan diameter yang tidak berbeda nyata dengan yang lainnya. Rasio berat kering pucuk akar semai meranti, baik yang diberikan inokulasi FMA maupun yang tidak diberikan inokulasi FMA, tidak berbeda nyata dan berada pada kisaran antara 1,2 sampai 1,7. Nah, kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa inokulasi FMA memiliki kemampuan yang spesifik terhadap jenis semai tanaman hutan dan spesifik terhadap bagian dari tanaman yang terstimulasi pertumbuhannya. Nah, terjadinya peningkatan pertumbuhan tinggi yang lebih besar dengan inokulasi FMA dibandingkan dengan pertumbuhan diameter diduga didorong oleh karakter fisiologi tanaman hutan yang cenderung melakukan pertumbuhan primer, yaitu tinggi, pada awal pertumbuhannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut adalah inokulan R2, P2, dan N2 lebih disarankan untuk diaplikasikan pada semai jati dan juga meranti. Sedangkan untuk tanaman legum seperti sengon lebih disarankan menggunakan inokulasi C2. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal Ectomycorrhiza dengan judul Pengaruh Dosis Inokulan Alami Ectomycorrhiza terhadap Pertumbuhan Semai Tengkawang Sorea pinanga. Latar belakang dari jurnal tersebut yakni tengkawang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah bijinya. Praktek pengelolaan hutan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian sumber daya hutan akan berakibat terhadap kemungkinan punahnya jenis pohon penghasil tengkawang. Salah satu upaya yang perlu untuk dilakukan adalah dengan aplikasi yang memanfaatkan mikroorganisme jenis Ectomycorrhiza. Sampai saat ini, penelitian tentang tengkawang masih sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan inokulan alami Ectomycorrhiza untuk menghasilkan bibit tengkawang yang berkualitas, melalui pemberian dosis yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan bibit Sorea pinanga di persemaian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca, Balai Besar Penelitian Dipterocarpa Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bahan yang diperlukan adalah media tanam dan inokulan alami yang diambil di sekitar akar halus dengan menggunakan skop atau cangkul pada kedalaman 10-15 cm. Pada penelitian ini menggunakan 5 perlakuan inokulan, yaitu media tanam tanpa inokulan atau kontrol, media tanam ditambah 5 gram inokulan, media tanam ditambah 10 gram inokulan, media tanam ditambah 15 gram inokulan, dan media tanam ditambah 20 gram inokulan. Pengamatan dan pengukuran bibit dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 3 bulan. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah tinggi bibit, diameter bibit, jumlah daun, dan jumlah cabang yang muncul. Rancangan penelitian menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan perlakuan media tanam sebanyak 5 perlakuan, setiap perlakuan diulang sebanyak 20 kali, sehingga total unit percobaan sebanyak 100 unit. Analisis data menggunakan uji sidik ragam ANOVA, kemudian dilakukan uji lanjut dengan BNJ. Berdasarkan hasil analisis varian atau ANOVA, menunjukkan bahwa faktor dosis inokulan alami berbeda nyata pada taraf uji 5% terhadap pertambahan tinggi semai dan jumlah cabang semai Sorea pinanga. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji BNJ terhadap perlakuan yang berbeda nyata. Hasil uji BNJ pertambahan tinggi semai yang terbaik dengan adanya pemberian inokulan alami adalah dosis 15 gram. Sedangkan pada dosis 20 gram, rata-rata tinggi tanaman mulai menurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya pemberian dosis inokulan lebih dari 15 gram, yang diduga dapat menurunkan serapan unsur hara
yang dibutuhkan tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan terhambat. Untuk hasil uji BNJ untuk jumlah cabang semai, pengaruh inokulan alami terhadap rata-rata pertambahan cabang baru semakin meningkat dengan bertambahnya dosis inokulan dari P0 sampai P20. Namun bertambahnya cabang yang paling banyak terdapat pada dosis 20 gram. Berdasarkan hasil analisis varian, menunjukkan faktor perlakuan inokulan alami tidak berbeda nyata pada taraf uji 5% terhadap pertambahan diameter, batang semai, dan pertambahan jumlah daun semai Sorea pinanga. Dengan demikian, perlakuan dosis inokulan alami dengan menggunakan uji BNJ tidak perlu dilanjutkan lagi. Pertambahan diameter terbaik terdapat pada dosis 15 gram. Hal ini diduga pada dosis 15 gram unsur hara yang diserap dengan bantuan fungi mikoriza pada inokulan alami mencukupi, sehingga mempercepat pertumbuhan kambium dan pertambahan diameter terkecil terdapat pada perlakuan kontrol. Nah, untuk pertambahan jumlah daun pada perlakuan 15 gram lebih tinggi dibandingkan dengan 20 gram. Hal ini diduga pada dosis tinggi, yakni 20 gram, dapat menurunkan penyerapan unsur hara, pembentuknya khususnya nitrogen, yang mengakibatkan pembentukan daun menjadi terhambat. Baiklah, kesimpulan pada jurnal tersebut yaitu perlakuan dosis inokulan alami ektomikoriza memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan tinggi dan jumlah cabang semai Sorea pinanga. Perlakuan yang paling efektif dalam meningkatkan pertambahan tinggi diameter dan jumlah daun semai Sorea pinanga adalah pada dosis 15 gram. Sedangkan perlakuan yang paling efektif dalam meningkatkan pertambahan jumlah cabang pada semai Sorea pinanga adalah pada dosis 20 gram. Selanjutnya, terkait jurnal ektomikoriza yang akan kita bahas berjudul aplikasi ektomikoriza pada media tanam bekas tambang kapur untuk membantu pertumbuhan mangium, Acacia mangium. Latar belakang dari jurnal ini yaitu laju pertambahan lahan kritis di Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan realisasi rehabilitasinya. Kegiatan rehabilitasi pada umumnya membutuhkan bibit yang berkualitas. Namun, bibit mengalami kematian dengan jumlah yang besar setelah ditanam di lapangan, karena ketersediaan unsur hara dan airnya tidak terpenuhi untuk tumbuh dan berkembang. Teknologi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan revegetasi di bekas penambangan batu kapur, yaitu melalui pemanfaatan fungi mikoriza, seperti ektomikoriza. Selain itu, pemilihan tanaman akan berpengaruh pada keberhasilan revegetasi lahan bekas tambang, khususnya tambang bekas batu kapur. Mangium merupakan pohon yang tahan terhadap kondisi tanah alkalin dan miskin unsur hara, sehingga dapat tumbuh di lahan bekas penambangan batu bara. Salah satu fungi ektomikoriza adalah jenis Scleroderma sp yang diketahui dapat berasosiasi dengan berbagai jenis tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan semai mangium pada media tumbuh bekas tambang, kapur, serta berpengaruh inokulasi ektomikoriza terhadap pertumbuhan mangium yang ditanam pada media bekas tambang batu kapur. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian dilakukan di rumah kaca selama 3 bulan dengan pemeliharaan tanaman berupa penyiraman 1 kali setiap hari dan penyiangan gulma. Variabel pengamatan yang diamati adalah persentase kolonisasi ektomikoriza, panjang akar, diameter tinggi, luas daun, jumlah daun, bobot kering total, bobot kering tajuk, dan bobot kering akar. Bahan penelitian yang digunakan adalah semai mangium berumur 1 bulan, media tanam berupa tanah bekas tambang kapur,
Inoculum spora Scleroderma sp, larutan Twin 80, dan Aquades. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamera, kaliper digital, leaf area meter, pipet tetes, tabung Erlenmeyer, shaker rotator, mikroskop stereo, hemositometer, timbangan digital, dan spet ukuran 20 mili. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap dengan 6 perlakuan dan 5 kali ulangan. Setiap ulangan mempunyai 3 tanaman sehingga total tanaman adalah 90 tanaman. Perlakuan yang diberikan yakni pertama 100% tanah dengan mikoriza, kedua 100% tanah tanpa mikoriza, ketiga 50% tanah ditambah 50% tiling kapur ditambah mikoriza, keempat 50% tanah ditambah 50% tiling kapur tanpa mikoriza, kelima 100% tiling ditambah mikoriza, dan keenam 100% tiling tanpa mikoriza. Hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam ANOVA yang dilanjutkan dengan uji F pada taraf ketelitian selang kepercayaan sebesar 99% dan 95%. Lalu dilanjutkan dengan uji nyata terkecil atau BNT pada taraf 0,01 dan 0,05 untuk melakukan pemisahan nilai tengah. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada seluruh perlakuan mangium dapat tumbuh dengan baik. Penggunaan media semai bekas tambang kapur tidak mempengaruhi persentase pertumbuhan mangium. Pada media pencampuran 50% tanah ditambah 50% tiling tanpa mikoriza menghasilkan persentase hidup terendah, hanya mencapai 80%. Sedangkan perlakuan lainnya menghasilkan persentase hidup hingga 100%. Setelah diuji dengan uji Bartlett, dapat dinyatakan homogen dan dapat dilanjutkan dengan uji analisis ragam. Hasil uji analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian ektomikoriza pada bibit mangium berpengaruh sangat nyata pada semua variabel. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan dengan uji BNT dengan taraf 0,01. Hasil uji BNT menunjukkan perlakuan pemberian ektomikoriza memberikan pengaruh terhadap semua variabel pertumbuhan. Semua parameter pertumbuhan menunjukkan bahwa pada perlakuan campuran tanah dan bekas tambang kapur yang diberi mikoriza menghasilkan pertumbuhan yang sama baiknya dengan perlakuan kontrol. Perlakuan penggunaan mikoriza mempengaruhi persentase jumlah bintil akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bintil akar akan tumbuh lebih baik pada perlakuan tanah yang tidak diberikan mikoriza. Terlihat bahwa bekas tambang kapur yang dicampur dengan tanah tanpa pemberian mikoriza memiliki jumlah bintil akar yang sama baiknya dengan perlakuan kontrol, yaitu topsoil dengan mikoriza. Penggunaan Scleroderma sp mampu meningkatkan tinggi tanaman, diameter batang, jumlah dan luas daun, serta panjang akar tanaman mangium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi dan diameter tanaman yang diberi perlakuan ektomikoriza lebih baik dibandingkan dengan tanaman tanpa inokulasi Scleroderma sp. Tinggi tanaman yang meningkat memacu tumbuhnya tunas daun yang lebih banyak, sehingga jumlah daun pun ikut meningkat. Jumlah daun yang meningkat akan menyebabkan proses fotosintesis lebih baik, sehingga mampu melakukan fotosintesis secara optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semai mangium yang berkolonisasi dengan spora Scleroderma sp menghasilkan pertumbuhan jaringan tanaman yang paling baik dengan bobot kering total 1,19 gram. Bobot kering tajuk 1,08 gram dan bobot kering akar 0,19 gram. Hasil ini berbanding terbalik pada perlakuan tanpa pemberian inokulum spora Scleroderma sp yang hanya mendapatkan hasil bobot kering total 0,26 gram. Bobot kering tajuk 0,33 gram dan bobot kering akarnya 0,05 gram. Panjang akar mangium yang diinokulasi Scleroderma sp lebih panjang
dibandingkan dengan panjang akar tanpa inokulasi dan jumlah bintil akar terhadap media campuran tanah dengan tanah bekas tambang kapur. Tanpa ektomikoriza lebih banyak dibandingkan dengan media yang diberikan mikoriza. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu, pertumbuhan mangium di lahan bekas tambang kapur sangat baik dilihat dari persentase hidup tanaman. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata persen hidup mencapai 100%, yang membuktikan bahwa semai mangium memiliki potensi untuk hidup serta tumbuh dan berkembang pada lahan kritis. Seluruh parameter pertumbuhan tanaman yang berkolonisasi dengan ektomikoriza memiliki pertumbuhan yang baik dibandingkan dengan tanaman tanpa inokulum ektomikoriza. Baiklah, jurnal selanjutnya terkait ektomikoriza berjudul Aplikasi Ektomikoriza Scleroderma sp pada semai merbau Insia juga. Latar belakang dari jurnal tersebut yaitu, merbau merupakan jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi di daerah Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan populasi merbau terus mengalami penurunan dan terdaftar dalam kategori vulnerable berdasarkan IUCN karena menjadi incaran banyak perusahaan kayu. Oleh karena itu, maka perlu diadakannya kegiatan pembangunan hutan. Kesiapan bibit dari segi kualitas merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembangunan hutan. Ektomikoriza dapat membantu pertumbuhan tanaman dan kualitasnya. Merbau dapat berasosiasi dengan ektomikoriza jenis Scleroderma sp. Namun, belum ada penelitian lebih spesifik mengenai jenis Scleroderma sp yang berasosiasi baik dengan perakaran merbau. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jenis ektomikoriza Scleroderma sp yang memiliki asosiasi paling baik dengan merbau dan mengetahui pengaruh inokulasi ektomikoriza secara tunggal maupun gabungan terhadap pertumbuhan merbau. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan di rumah kaca dengan pemeliharaan tanaman berupa penyiangan gulma dan penyiraman yang disesuaikan dengan kapasitas lapang masing-masing media tanam. Variabel pengamatan meliputi tinggi bibit, diameter, jumlah daun, luas daun, berat kering akar, berat kering pucuk, berat kering total, panjang akar, dan persen kolonisasi akar berektomikoriza. Bahan penelitiannya adalah bibit dan media tanam yang digunakan dalam penelitian, yaitu bibit merbau berumur 2 bulan dengan media kecambah zeolit dan media tanam pasir. Inokulum yang digunakan berbentuk suspensi spora, di mana spora berasal dari tubuh buah Scleroderma dictyosporum yang diperoleh dari bawah tegakan Sorea sp dan Scleroderma sp yang diperoleh dari bawah tegakan Acacia mangium. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan yang terdiri dari inokulasi tunggal Scleroderma sp P1, inokulasi tunggal Scleroderma dictyosporum P2, inokulasi gabungan Scleroderma sp dan Scleroderma dictyosporum P3, dan kontrol atau tanpa pemberian ektomikoriza P4. Masing-masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali dan menggunakan 4 sampel tanaman. Data hasil analisis penelitian akan diuji menggunakan uji Bartlett. Dan setelah semua data homogen, maka dilanjutkan dengan analisis ragam untuk mengetahui adanya perlakuan yang memberikan pengaruh nyata terhadap variabel penelitian. Kemudian nilai tengah perlakuan diuji lanjut dengan menggunakan uji BNT. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa merbau dapat berasosiasi dengan ektomikoriza yang tidak ditemukan di bawah tegakan merbau. Namun, persen kolonisasi masuk dalam kategori sangat rendah. Pada penelitian ini terlihat bahwa inokulasi dengan Scleroderma sp yang ditemukan di bawah tegakan Acacia mangium
menghasilkan persentase kolonisasi yang lebih baik daripada yang diinokulasikan dengan Scleroderma dictyostrophorum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inokulasi ektomikoriza secara tunggal dan gabungan mampu memberikan hasil yang lebih baik pada setiap parameter. Meskipun kolonisasi masuk ke dalam kategori yang sangat rendah. Dapat dilihat juga pada parameter tinggi tanaman, terdapat perbedaan yang signifikan antara tanaman yang terinokulasi dan tanaman kontrol. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tinggi tanaman berhubungan dengan jumlah dan luas daun. Tanaman merbau yang terinokulasi oleh mikoriza memiliki jumlah dan luas daun yang lebih baik dibandingkan dengan tanaman kontrol, sehingga menyebabkan tanaman mampu melakukan fotosintesis secara optimal. Fotosintesis yang optimal akan membantu tanaman untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa inokulasi ektomikoriza, baik secara gabungan maupun tunggal, mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap panjang akar. Pertumbuhan akar yang baik mampu membantu tanaman mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Baiklah, kesimpulan pada penelitian jurnal tersebut adalah inokulasi spora ektomikoriza Scleroderma sp pada tanaman merbau menghasilkan persentase kolonisasi yang rendah, baik yang diaplikasikan secara tunggal maupun gabungan. Meskipun demikian, pengaplikasian ektomikoriza mampu meningkatkan pertumbuhan semai merbau. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait beberapa jurnal ektomikoriza dan endomikoriza. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.